izin bertanya, bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang habaib yang terkadang berdakwah menggunakan dalilnya hadis-hadis palsu? Bagaimana Ustadz tanggapan? Ya. Bagaimana menanggapi oknum habaib ya yang berdakwah dengan memakai hadis palsu? Ya, namanya hadis palsu kan berarti hadis maudhu, bukan hadis sabda Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang berdakwah pakai hadis palsu ya tidak boleh, tidak bisa dibenarkan siapapun gitu. Ya. Nah, tetapi kita harus objektif menyikapi hal ini. Kan sekarang kan yang ramai di medsos itu yang disudutkan selalu habaib ya, tentu dari pihak mereka. Seharusnya hal ini juga ditujukan kepada semua kalangan, bukan hanya saja dari Ba'alawi. Saya menduga kuat ada juga dari kalangan kita pun itu yang berdakwah karena faktor tidak tahu atau sebab yang lainnya itu menyampaikan hadis palsu. Itu pun seharusnya harus dipermasalahkan. Ya, jangan mempermasalahkan satu pihak, tetapi pihak yang lain juga sama punya masalah sama, tapi tidak dipermasalahkan. Itu namanya nggak bijak, itu begitu. Jadi jawaban singkat dan simpelnya apa? Siapapun tidak boleh memakai hadis palsu. Ya. Dan yang sangat saya sayangkan itu ini menjadi dalil mereka untuk menyudutkan Ba'alawi. Dan cara ini terus terang ini bukan cara yang gitu. Sebab apa? Sebab di sisi lain yang bukan Ba'alawi juga ada yang memakai hadis itu ternyata palsu. Contohnya umpamanya seperti laisal id liman labisal jadid walakanal id liman ta'atuhu tazid, ya, dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini hadis, ternyata setelah kita proses itu adalah makalah atau ucapan dari ulama. Nah, berarti kenapa dalam hal ini bukan saja dari Ba'alawi. Ya, tentu ya kalau orang bijak satu harus memukul rata atau menyamakan semua ketika ada kekeliruan. Yang kedua harus diingatkan. Yang ketiga jangan jadikan ini hujah untuk melemahkan nasab Ba'alawi. Ya, paham? Ya, masih ada? Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Habib Bahar itu kan berceramahnya dengan tegas dan keras. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz terhadap metode ceramah itu? Ya, banyak memang ya yang itu masuk ya dari netizen yang itu mempermasalahkan masalah cara dakwahnya Habib Bahar bin Sumaid ya. Ya, saya pribadi punya guru ya, baik dari kalangan ahibah atau habaib ataupun dari masyayikh. Dan beliau punya cara dan kita tiru cara-caranya. Dan berbeda dengan caranya yang dipakai oleh Habib Bahar bin Sumaid gitu ya. Ya, dakwah kan punya cara ya, punya metode yang kita tidak bisa memaksakan cara itu untuk sama dengan kita. Saya kira cara dakwah lembut, cara dakwah yang tegas itu udah ada dari dulu. Khulafaur Rasyidin cara dakwahnya beda-beda. Sayyidina Abu Bakar beda dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan lemah lembut. Kenapa? Karena raqiqul qalbi, hatinya itu gampang tersentuh. Sementara Sayyidina Umar lebih terkesan, lebih tampak tegasnya dalam menyikapi masalah. Dan itu kan dalam sejarah kan itu ya tercatat itu pernah terjadi perdebatan sengit antara dua sosok yang mulia ini, sahabat Nabi ini, dalam masalah tawanan perang Badar kan gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau saya ya andaikan Habib Bahar ini dipandang keliru, kan kita kan punya hukum formal ya,
Ya silakan kalau itu melanggar hukum formal, kan ada polisi, ada di pengadilan untuk mengadukan hal itu. Ya jangan kita mengadili sendiri. Terus lagi pula, ya Habib Bahar itu kalau saya berhusnudon, itu niatnya itu tulus, ikhlas untuk amar ma'ruf nahi munkar, terlepas daripada sebagian pihak mempermasalahkan. Cuma untuk kalian yang mempermasalahkan, pertanyaan saya, apa andil kalian dalam amar ma'ruf nahi munkar? Jangan hanya bisa menyalahkan, tapi tidak bisa atau tidak ikut andil dalam hal itu. Jadi penonton nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma menyalahkan. Iya, harusnya Anda pintar berkomentar, Anda menyalahkan itu hak privasi, tetapi di mana ikut andilnya saudara dalam amar ma'ruf nahi munkar atau memajukan bangsa ini? Itu jangan hanya bisa mencela, hanya bisa mengkritik, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun ya tetap namanya kritik mah itu ada nilai positifnya. Entah itu kritikan itu memang tepat sasaran ataupun memang salah, ada positifnya bisa kita ambil. Ya kalau saya berusaha memahami, memaklumi cara dakwah orang lain. Ya, dan saya pun kan tidak meniru cara dakwahnya Habib Bahar begitu. Ya, saya pakai cara seperti ini, membaca kitab, ngisi majelis taklim, ya. Itu cara dakwah saya. Kalaupun suatu saat ceramah, ya ceramah biasalah dengan suara datar begitu ya. Itu. Nah, tapi kadang saya gini. Ya, terkadang merenung gitu ya. Kenapa Habib Bahar mengambil cara seperti ini? Mungkin beliau punya keinginan, punya kritikan yang tidak di cover, yang tidak diterima, sehingga ketika beliau meyakini itu ya, ini harus sampai kepada penguasa, umpamanya kepada pemimpin, sehingga beliau mengambil reaksi seperti itu, metode seperti itu. Wallahu alam ya, beliau yang tahu tentang jawaban itu. Tapi yang jelas kalau saya belajar menghargai cara dakwah orang lain gitu ya, saya nggak mau hanya bisa menyalahkan tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya itu aja ya. Masih ada? Ustaz mau bertanya, minta izin. Ini menurut pandangan Ustaz gimana tentang terkait masalah pemukulan habaib? Soalnya 2 hari yang lalu lagi pemukulan habaib apa Habib memukul? Oh ini mas, gimana? masalah ini oknum habaib yang memukul warganya. Itu Ya, pandangan Ustaz gimana? itu ya, berita di YouTube ramai itu ya kemarin ya. Iya itu lagi ramai-ramai. Ada satu oknum Habib memukul ya. Dia namanya memukul ya perbuatan yang nggak baik, nggak bagus. Yang namanya nggak bagus siapapun tidak boleh dibela. Salah tetap salah. Kita harus objektif, jangan karena kita pencinta Ba'alawi, oh ini benar, ini nggak apa-apa, ini makruh. Nah, yang nggak bisa begitu. Kalau salah tetap salah. Kita bicara ilmiah nggak akan ketemu yang begini dibela, yang mungkar dibela, nggak akan ketemu cara ilmiahnya. Tetap siapapun ya salah ya salah. Cuma, nah ini cumanya nih ya, untuk saudara-saudara kita nih ya yang berseberangan dengan Ba'alawi. Kalau kalian menjadikan ini hujjah untuk menggembosi nasab Ba'alawi, saya bilang sekali lagi itu cara yang naif. Ini masalah yang berbeda. Sampai ke ujung selatan, ke ujung utara pun, ya sampai ke kutub pun kalian ngomong masalah akhlak dikaitkan dengan nasab, nggak akan ketemu, nggak bisa. Ya, jadi tolong jangan diulang-ulang perilaku oknum habaib loh. Untuk menggembosi supaya masyarakat percaya ini Habib ini nasabnya palsu, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering menyampaikan di konten-konten saya, tidak logis perilaku oknum habaib dikaitkan dengan masalah nasab, nggak logis. Kan'an, kita tahu siapa Kan'an itu, anak Nabi Nuh alaihissalam. Nasabnya langsung mutasil loh, bukan cucu, bukan cicit, bukan canggah, wareng, uduk-uduk, enggak.
langsung itu Nabi Nuh. Tapi gimana? Apakah Kan'an itu ikut mengikuti jejak ayahandanya Nabi Nuh alaihissalam? Ikut nggak? Ya. Qabil Nabi Adam alaihissalam, apa dosanya? Bunuh ya saudaranya Habil. Qabil langsung, Qabil bin Adam, bukan Qabil bin Fulan bin Adam, bukan, tapi Qabil bin Adam langsung. Nah, jadi udah sejarah tersurat dan sangat kuat. Firman Tuhan berbicara dalam Al-Quran. Jadi perilaku oknum habaib sekali lagi jangan dikaitkan dengan nasab, sangat naif. Dan saya kira kalau masalah akhlak mah, kekurangan akhlak mesti ada dalam setiap nasab, mesti ada. Ya, kita bukan sini tempatnya untuk kekurangan nasab orang ya. Dan saya kira begini juga ya. Ada kadang kondisi atau lingkungan juga yang kadang terlalu memanjakan oknum habib sehingga dia lupa dengan nasabnya. Karena sering disanjung, hilaf melakukan kesalahan. Kan yang melupakan orang apa kan? Harta, tahta, sanjungan itu. Kan banyak berita itu ya, anak orang kaya mendolimi anaknya si fulan yang miskin dan seterusnya. Saya kira hal ini akan ada dan mudah ditemukan dalam setiap suku, bangsa, kabilah. Ya, jadi tidak hanya ada pada nasab Ba'alawi, nasab habaib. Jadi kalau saya menjawab bagaimana dengan berita ini, ya siapapun pelakunya pemukulan itu tetap disalahkan. Kalaupun umpamanya yang dipukul itu adalah dia itu berbuat dolim, kan ada jalur yang resmi ya, lewat laporan ke polisi umpamanya. Ya, tidak bisa menghakimi sendiri. Ada jalurnya, ada ruangnya untuk menyampaikan itu hal itu. Nah, itu saja ya. Masih ada? Sudah cukup ya ini. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wallahu a'lam.